Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalda Indonesia dari Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, semester 6, Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang telah saya buat. Saya akan memulai bisnis dengan membuat Fudgy Brownies yang nantinya produk saya akan saya beri nama Perfection Brownie. Step yang pertama yakni gagasan kreatif bisnis. Brownies adalah kue berwarna coklat gelap dan bercita rasa yang manis legit. Teksturnya juga mempunyai cita rasa yang khas, agak bantat tapi lembut di dalam. Cara membuat kue brownies panggang diolah dengan oven. Teksturnya lebih garing karena tampilannya yang kering dan lembut di dalam membuat brownies panggang juga mempunyai penggemarnya sendiri. Selain toppingnya yang mempengaruhi rasa, bahan utama yang digunakan dalam membuat resep brownies juga berpengaruh sangat besar ke rasa. Misalnya seperti brownies dengan menggunakan bahan utama kentang. Dan untuk menambah inovasi rasa di setiap potongan kue brownies, kini banyak pula yang menambahkan selai di tengah-tengah kue brownies. Mulai dari selai strawberry, selai nanas, selai blueberry, selai coklat, selai kacang, selai apel, bahkan Nutella, manis, dan lainnya. Tahapan kedua yang harus dilakukan ketika memulai bisnis yakni pasar dan pemasaran. Yang pertama itu produk yang dihasilkan. Fudgy Brownies dengan 6 pilihan topping yang berbeda, yaitu Oreo, keju, strawberry, Milo, almond, dan cookies. Yang kedua, gambaran pasar. Produk tersebut akan dipasarkan secara online melalui media sosial dan pemasaran secara langsung dengan konsumen. Yang ketiga, target pasar. Fudgy Brownies sendiri bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun. Dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas. Step selanjutnya yakni, sebelum kita memulai bisnis, kita harus tahu lebih dahulu strategi pemasarannya nanti seperti apa. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, pengolahan bahan-bahan berkualitas hingga menjadi Fudgy Brownies. Yang kedua, pengembangan usaha dagang. Yang ketiga, pengembangan untuk wilayah pemasaran. Yang keempat, strategi penetapan harga agar mudah dijangkau oleh kalangan umum. Dan yang terakhir, kegiatan dengan menggunakan media sosial secara langsung ke konsumen dan mulut ke mulut. Step selanjutnya yakni analisis produksi. Yang pertama, pemilihan bahan baku pembuatan Fudgy Brownies. Contohnya seperti tepung terigu kualitas tinggi, mentega, gula, dark coklat, dan garam. Yang kedua, pembuatan adonan brownies. Yang ketiga, pembuatan adonan menggunakan loyang scud. Yang keempat, pemanggangan menggunakan oven. Yang kelima, pemberian topping brownies. Ini bersifat opsional. Dan yang terakhir, produk atau Fudgy Brownies itu sendiri. Step selanjutnya yakni proses produksi. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yakni 200 gram tepung terigu, 400 gram margarin, 6 butir telur, 500 gram dark coklat, 300 gram gula, dan 1 sendok teh garam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah atau step by step yang harus dilakukan dalam pembuatan brownies. Yang pertama, letakkan margarin dengan api kecil. Yang kedua, setelah margarin meleleh, matikan api, lalu tambahkan dark coklat yang telah dicincang, gula pasir, dan garam. Aduk hingga coklat meleleh
angkat, dan dinginkan. Yang ketiga, setelah itu, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit dan telur yang telah dikocok. Lalu aduk hingga rata. Selanjutnya, siapkan loyang yang hendak dipakai. Lalu olesi dengan margarin agar tidak lengket. Tuangkan adonan pada loyang tersebut. Lalu, panggang dalam oven pada suhu 170 derajat selama 45 menit. Step yang terakhir yakni setelah selesai dipanggang, lalu diamkan pada suhu ruangan selama 15 menit. Langkah selanjutnya yakni rencana pengembangan usaha. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, strategi pemasaran. Kita harus lebih dulu mengenali jenis konsumen, melakukan promosi di media sosial, membuat anggaran keuangan penjualan, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen agar konsumen puas dan kembali membeli. Yang kedua, strategi organisasi dan SDM. Pendekatan strategis pengelolaan karyawan yang kompeten, mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja terbaik. Selanjutnya, strategi produksi. Menggunakan bahan baku yang berkualitas sehingga produk yang dihasilkan juga berkualitas. Dan yang terakhir, strategi keuangan. Harus membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan pengecekan struk secara berkala, dan membuat pembukuan keuangan dengan cermat dan terperinci. Analisis keuangan. Bahan baku produksi. Yang pertama itu tepung terigu dibutuhkan 1 kilo dengan harga 13.000, margarin 500 gram dengan harga 20.000, gula pasir 1 kilo dengan harga 15.000, garam, dark coklat, telur, Oreo, almond, cookies, dan Milo Cup. Untuk bahan baku produksi sendiri itu memiliki total 145.500. Dan untuk bahan pendukung membutuhkan loyang sekat serta kemasan box dengan total 37.000. Step selanjutnya yakni kita harus dapat menganalisis dampak dan resiko. Yang pertama itu dampak untuk masyarakat sekitar. Dampak pemasaran, dampak produksi dan teknologi, serta dampak organisasi dan SDM. Yang kedua itu analisis resiko usaha. Adanya kurang kepercayaan konsumen atau pencurian atau peniruan ide usaha. Yang ketiga, dampak lingkungan hidup itu ada dampak produksi dan teknologi dan dampak sampah sisa produksi. Yang keempat itu ada antisipasi risiko usaha, ada menerapkan strategi pemasaran yang berskala, 2 membuat satu ciri khas produk usaha, dan yang ketiga itu strategi produksi yang tepat. Step yang terakhir yakni analisis lingkungan bisnis atau SWOT. Yang pertama itu strength, kekuatan. Di situ ada kualitas produksi yang tinggi, produk dengan 6 pilihan topping yang bervariasi, harga yang terjangkau, terdapat layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai daerah dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Dan yang kedua itu ada kelemahan atau weakness, itu ada produk hanya satu jenis, masa expired yang singkat karena memang tidak tahan lama. Yang ketiga tidak ada outlet atau kedai. Selanjutnya ini opportunities atau peluang, ada loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi pemesanan dan pengiriman, hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang keempat melibatkan masyarakat sekitar. Yang kelima, pesaing bisnis yang belum banyak. Dan yang terakhir yakni ancaman atau threats. Yang pertama itu akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha Fudgy Brownies ini. Yang kedua, daya beli masyarakat yang menurun. Dan yang ketiga, persaingan harga dengan kompetitor yang lain. Cukup sekian presentasi bisnis plan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.